Halo. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Tunggu bentar ya. Udah kedengeran belum suara saya? Oke, jadi minggu lalu, jadi minggu lalu kita sampai di jenis-jenis berita dalam ilmu jurnalistik ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi eh, kemarin kita udah belajar tentang mendengarkan versus mendengar ya. Jadi mendengar itu bentuk atau kegiatan atau aktivitas untuk menangkap bunyi ya, baik yang bunyi bahasa maupun non bahasa. Nah, sedangkan mendengarkan bentuk kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menyerap informasi ya. Jadi bedanya di situ. Kalau yang mendengar dia hanya sekedar mendengar, kalau yang mendengarkan itu berarti kegiatan yang sengaja dilakukan ya untuk memperoleh informasi. Kemudian ini ada persiapan-persiapan sebelum mendengarkan ya, yang seperti minggu lalu yang saya sudah kasih tahu. Jadi kondisi emosi atau perasaan harus stabil, kemudian konsentrasi juga harus terpusat pada informasi yang didengarkan. Suasananya juga harus tenang. Kemudian dan paling penting itu adalah kita harus menyediakan alat-alat untuk membantu mengingat ya. Contohnya ya kayak alat tulis dan juga alat perekam. Kemudian yang masuk dengan berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi berita adalah cerita atau keterangan, laporan, pemberitahuan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat ya diperbincangkan. Kemudian kemarin kita juga bahas tentang unsur-unsur pemberitaan ya. Jadi ada 5W plus 1H. Halo, tes tes. Bisa denger nggak? Halo? 5W plus 1H ya. Jadi ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Nah, ini contoh beritanya kemarin juga ya. Udah ditahu ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapanya. Jadi apanya itu yaitu tentang insiden kereta anjlok ya, di mana, kapan, siapa, mengapa kan sudah kita bahas kemarin ya. Teman-teman juga udah baca juga beritanya. Kemudian ini untuk unsur pemberitaan yang bagaimana ya. Nah, di kemarin kita sampai di jenis-jenis berita dalam ilmu jurnalistik. Jadi yang pertama, jenis berita dalam ilmu jurnalistik. Halo. Yang pertama adalah berita langsung atau bisa disebut dengan straight news. Nah, apa yang dimaksud dengan berita langsung? Nah, berita langsung ini maksudnya adalah berita yang memberi pengaruh bagi kelangsungan hidup orang banyak. Contohnya kayak apa? Contoh dari berita langsung itu misalnya tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, karena pemerintah menaikkan harga BBM, maka hal ini akan berdampak langsung pada melambungnya harga sembako. Nah, ini yang disebut dengan berita yang sifatnya langsung ya, yang mana dia memberikan pengaruh bagi kelangsungan hidup orang banyak. Kemudian yang kedua, berita ringan ya, atau bisa juga disebut dengan soft news. Nah, yang dimaksud dengan berita ringan ini adalah berita yang memuat tema-tema ringan ya. Contohnya mungkin kayak berita-berita infotainment atau berita-berita ringan yang lainnya kayak ini. Contohnya makin tenar Yujeng ini talkshow sudah bisa beli rumah dan mobil. Nah, ini contoh-contoh
berita ringan ya. Jadi biasanya beritanya tentang berita-berita artis ya yang diberitakan dalam berita ringan. Kemudian yang ketiga ada berita mendalam atau yang disebut dengan deep news. Nah, jadi kalau berita mendalam ya, dia tuh tidak hanya membuat laporan kejadiannya saja, namun ada analisis juga yang dilakukan ya dari berbagai sisi oleh pakar atau ahli di bidangnya masing-masing. Nah, biasanya berita-berita seperti ini ya, berita-berita mendalam atau berita-berita deep news ini kolom halamannya di koran maupun di majalah itu banyak, jadi bisa berlembar-lembar ya, jadi banyak halaman. Nah, contohnya halo. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi berita mendalam atau deep news. Jadi beritanya itu lebih beda dari berita yang lain. Jadi dia nggak hanya sekedar laporan. Contohnya kayak tadi, misalnya ada insiden kereta kecelakaan ya. Nah, kalau misalnya kita ubah dia menjadi berita mendalam atau deep news, maka akan ada investigasi atau analisis dari berbagai pakar atau ahli itu. Dia analisis kenapa bisa terjadi kecelakaan tersebut, proses terjadi kecelakaannya seperti apa, kalau dari segi teknologinya kenapa dan lain sebagainya. Pokoknya kalau udah di news berarti dia udah panjang banget ya beritanya, dan biasanya akan ciri utamanya dia itu berlembar-lembar kalau ada di koran atau di majalah. Oke, itu tadi berita mendalam atau deep news. Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung aja di chat ya.
Kemudian yang keempat adalah berita kisah ya, atau feature news. Nah, jadi ini berita kisah itu merupakan berita yang melaporkan peristiwa demi peristiwa yang terjadi secara rinci dan juga detail dari awal sampai akhir. Contohnya kayak profil seseorang ya, atau biasa kita sebut dengan autobiografi. Kemudian ada laporan perjalanan, misalnya seseorang melakukan perjalanan ke kota mana ya, jadi dia berangkat pukul berapa, naik apa, kemudian di jalan kondisinya seperti apa. Nah, itu termasuk berita kisah atau feature news, dan masih banyak contoh-contoh lagi yang lainnya. Oke, jadi itu ya jenis berita dalam ilmu jurnalistik. Jadi yang pertama ada berita langsung ya. Contoh berita langsung, misalnya kenaikan harga BBM, atau mungkin kenaikan harga gas LPG dan lain-lain ya. Itu contoh berita langsung. Jadi dampaknya langsung mempengaruhi masyarakat. Kemudian yang kedua ada berita ringan. Nah, kalau yang kayak gini contohnya gampang. Contohnya ya kayak berita-berita entertainment, berita-berita para artis, atau berita-berita yang menghibur. Nah, itu termasuk berita ringan. Kemudian yang ketiga ada berita mendalam ya, atau deep news. Nah, ini kalau kayak yang gini gampangnya diingat aja. Kalau deep news biasanya dia berlembar-lembar ya, maksudnya dia banyak halamannya, entah itu di majalah atau di koran. Kemudian yang terakhir feature news atau berita kisah. Nah, kalau kayak ini dia termasuk ke contohnya itu adalah kayak menceritakan kisah seseorang ya, autobiografi atau profil seseorang, atau laporan perjalanan. Nah, kalau autobiografi sekarang, oh iya benar, nah itu kata Mbak Fuadah. Jadi sekarang di Indo kan katanya harga cabai lagi mahal. Nah, itu kalau kayak gitu berarti dia masuk berita apa? Berita langsung ya. Nah, jadi karena harga cabai mahal, yaitu dampaknya langsung kena ke ini ya, ke hajat hidup orang banyak. Nah, itu termasuk berita langsung atau straight news. Nah, kalau tadi berita kisah atau berita kisah kan contohnya autobiografi. Nah, autobiografi di sini nanti misalnya kisah hidup siapa, misalnya Pak Habibie atau Pak Soekarno. Nah, di situ nanti dijelaskan secara detail beliau lahir tanggal berapa, kemudian dibesarkan di mana, orang tuanya siapa aja, dulu kisah hidupnya bagaimana, dan seterusnya ya. Nah, itu contoh dari berita kisah. Oke, udah jelas semua ya? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada yang tanya, silakan langsung ditulis di chat aja. Nah, karena kita di sini belajar tentang menanggapi siaran dan informasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika misalnya kita mendengarkan sebuah informasi atau sebuah berita, kemudian kita ingin memberikan tanggapan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan itu, yang pertama ya, misalnya kita dengar misalnya kita dengar pidato, atau misalnya dengar ceramah, atau dengar dengar seminar ya, atau apalah gitu. Kemudian kita ingin memberikan tanggapan atau misalnya memberikan saran. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menanggapi informasi yang diberikan oleh narasumber tersebut. Yang pertama yang harus kita perhatikan, bahasa yang kita gunakan harus bahasa santun ya. Jadi bahasa yang digunakan ya, jadi investigasi. Nah, ini investigasi. Teman-teman pernah nonton kayak investigasi tentang tahu atau tempe yang pakai boraks lah, atau apalah. Nah, itu dia masuk
berita mendalam juga ya, atau deep news ya. Itu termasuk termasuk ke analisis atau investigasi. Jadi dia masuk ke berita mendalam atau deep news. Biasanya ada di satu TV, terus ada kayak investigasi kayak makanan-makanan yang mengandung boraks, atau makanan yang mengandung pengawet dan lain sebagainya. Nah, itu dia masuk ke deep news. Begitu juga dengan kronologi ya, Mbak Fuada. Jadi sama aja. Jadi investigasi, kronologi itu masuk ke berita mendalam atau deep news. Nah, oke. Kemudian sampai di mana tadi? Oh ya, saat memberikan tanggapan, selain bahasa yang digunakan harus santun, kita juga oke, sebentar ya. Supaya semua bisa dengar, saya matiin dulu aja deh mikrofonnya satu-satu. Oke, kita lanjut ya. Yang harus diperhatikan ketika kita ingin memberikan tanggapan, selain bahasa yang digunakan harus santun ya. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang menghina atau menggurui ya. Kemudian yang ketiga, ketika memberikan tanggapan tidak hanya sekedar memberikan tanggapan, tetapi kita juga memberikan alasan-alasan yang mendukung, kemudian disertai dengan saran ya, bagaimana seharusnya dilakukan. Jadi ketika misalnya orang tersebut memberikan sebuah informasi, kemudian kita misalnya tidak setuju dengan apa yang diberitahu oleh orang tersebut, maka kita ungkapkan kenapa kita tidak setuju ya, dengan menggunakan bahasa santun, dengan menggunakan bahasa yang santun ya, dengan menggunakan kata-kata yang tidak menghina atau menggurui. Kemudian selain kita mengatakan kalau kita tidak setuju dengan itu, kita juga berikan alasannya kenapa. Jadi jangan cuman bilang saya tidak setuju, udah selesai gitu kan. Nggak dikasih tahu alasannya apa, kemudian nggak diberitahu juga saran bagaimana seharusnya yang dilakukan juga tidak diberitahu ya. Jadi harus diperhatikan ya. Yang pertama bahasanya santun, kemudian tidak menghina. Kemudian selain itu harus ada alasan yang mendukung, ditambah saran ya. Sarannya bagaimana sebaiknya jika memang teman-teman tidak setuju tentang hal yang disampaikan oleh orang tersebut, oleh sang narasumber. Nah, itu tadi subbab pertama di bab pertama ya, tentang menanggapi siaran dan informasi dari media elektronik yang didengarkan. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu berita, kemudian macam-macam tentang macam-macam berita di dalam ilmu jurnalistik, kemudian persiapan apa aja yang harus kita lakukan sebelum mendengarkan informasi, dan kemudian keempat, ketika memberikan tanggapan terhadap informasi yang kita dengar, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi itu ya secara garis besar yang kita sudah pelajari di subbab pertama di bab pertama. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ya ke subbab yang kedua.
Nah, subbab yang kedua di sini adalah mengenai memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi. Kalau selain narasumber itu sinonimnya itu apa ya? Informan juga bisa, atau pemberi informasi, atau apa lagi ya, banyak deh pokoknya, gak. Tapi biasanya sih orang-orang pasti pakai narasumber ya, narasumber atau informan atau pemberi informasi. Ada yang lain lagi mungkin teman-teman mungkin tahu sinonim dari narasumber. Bentar ya. Oke, jadi tadi jadi itu ya tadi sinonim dari narasumber, bisa informan, bisa pemberi informasi. Kemudian kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu mengenai bagaimana kita memperkenalkan diri, tidak hanya memperkenalkan diri sendiri, tapi juga memperkenalkan orang lain di dalam sebuah forum resmi. Nah, biasanya kalau di kegiatan atau acara-acara di forum resmi ya, kayak apa ya, kayak seminar, atau misalnya di TV-TV kalian lihat ada debat pilgub apa segala macam. Nah, itu kan pasti ada moderatornya ya. Nah, moderator di sinilah yang, jadi dia di acara atau forum resmi kayak gitu ada moderator. Nah, jadi di dalam forum resmi pasti itu ada moderator. Nah, moderator di sini tugasnya apa? Tugasnya itu adalah memimpin, kemudian mengendalikan, dan memandu jalannya acara ya, jalannya acara antara pembicara dan antara pembicara dengan peserta yang hadir. Ya, jadi ini ya, jadi di sebuah forum resmi biasanya pasti ada seorang moderator ya. Nah, moderator ini tugasnya adalah memimpin, mengendalikan, dan memandu jalannya acara agar berjalan lancar antara pembicara dan juga dengan peserta yang hadir. Nah, sebelum acara di dalam forum resmi tersebut dimulai, maaf tulisannya jadi kayak gini. Jadi sebelum acara tersebut dimulai, biasanya sang moderator pasti dia memperkenalkan diri sendiri dulu dong ya. Jadi iya benar sekali, kurang lebih dia hampir sama kayak MC ya, Mbak Fatmawati, sang moderator tersebut. Jadi dia ya memperkenalkan diri sendiri dulu. Saya siapa, begini, kemudian alamat, tempat dan tanggal lahir di mana, pekerjaan dan atau jabatannya seperti apa. Nah, itu moderator nanti dia akan memperkenalkan diri sendiri dulu. Selain memperkenalkan diri sendiri ya,
Ini kayaknya perlu ditambahin deh. Jadi moderator memimpin, ini ya, tugas moderator memimpin jalannya acara. Kemudian yang kedua, dia memperkenalkan diri sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan orang lain. Nah, siapa yang dimaksud orang lain di sini? Yang dimaksud adalah narasumber atau pembicara, ya. Jadi ini tugas dari moderator, ya. Bedanya MC sama moderator. Kalau moderator kan dia memimpin memimpin jalannya acara, ya. Kemudian juga memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain, ditambah dia juga mengatur pembagian waktu. Kemudian yang kelima, dia juga nanti akan meringkas hasil pembicaraan, ya. Nah, ini kalau MC Nah, MC apakah dia memimpin jalannya acara? MC ya biasanya dia hanya akan memperkenalkan diri sendiri gitu ya, misalnya. Kemudian nanti kalau memang ada orang lain, dia akan perkenalkan orang lain. Sisanya nanti ya dia hanya akan seperti membaca teks aja gitu ya, teks yang sudah diberikan sebelumnya. Sedangkan bagian untuk mengatur pembagian waktu, kemudian meringkas hasil pembicaraan atau memimpin jalannya acara, nah ini biasanya sudah ada orangnya sendiri-sendiri, ya. Misalnya kayak acara apa ya, acara ulang tahun atau acara nikahan. Nah, biasanya MC-nya kan paling hanya memperkenalkan diri sendiri. Saya ini. Kemudian si pengantinnya adalah ini, ya. Tapi ya dia bukan orang yang memimpin jalannya acara, terus bukan dia juga yang mengatur pembagian waktu, bukan dia juga yang nanti akan meringkas hasil pembicaraan. Lagi pula meringkas hasil pembicaraan apa gitu kan, MC acara ulang tahun atau acara pernikahan kan gak ada hal-hal yang harus dibicarakan, ya. Jadi bedanya di situ. Jadi dia hanya melakukan tugas yang nomor 2 sama nomor 3. Nah, kalau moderator dia tugasnya lebih komplit, ya. Mulai dari memimpin sampai meringkas hasil pembicaraan. Seperti interview maksudnya. Ya. Oh, ya, contohnya benar kayak Mata Natsuwa itu. Ya, jadi si Mata Natsuwa bukan MC, ya. Dia lebih ke moderator. Interview ini maksudnya apa ya, Mbak Novitri? Oke, kita lanjut. Itu tadi jadi karena kita bahasannya mengenai memperkenalkan diri dan orang lain dalam forum resmi. Nah, jadi dalam forum resmi ya pasti ada moderator, dan tugas moderator itu ya 5 ini tadi, ya. Nah, karena tugas si moderator ini selain memimpin jalannya acara, maka dia juga harus memperkenalkan dirinya sendiri dulu. Nah, apa hal-hal sutradara? Sutradara bukan moderator deh. Kalau sutradara beda lagi sih, tugasnya itu udah beda ya sama moderator. Lagi pula di dalam forum resmi nggak ada sutradara sih kayaknya, Mbak. Sutradara hanya adanya kayaknya cuma di film-film sih, ya. Jadi nggak ada di forum resmi nggak ada sutradara, ya. Operator, maksudnya operator yang ngangkatin telepon gitu kalau misalnya ada yang komplain. Nah, itu beda lagi, Mbak. Itu mah namanya operator, bukan moderator. Itu beda, ya. Lagi pula operator
tugasnya juga cuma ngangkatin telepon kan, emangnya memimpin jalannya acara apa, jadi nggak ada beda ya. Betul sekali Mbak Fuada, jadi kalau sutradara nggak memperkenalkan diri, dia di belakang layar ya Mbak Fuada, nggak usah memperkenalkan diri, nanti namanya sutradara muncul langsung di awal pertama kalau mau nonton film, di screen pertama kalau menonton film. Nah, tadi sampai di mana? Nah, ketika memperkenalkan diri sendiri di dalam forum resmi, ada hal-hal yang patut kita perhatikan ya. Yang pertama, jangan sampai muncul kesan seperti kita menyombongkan diri sendiri, ya. Jadi kita kenal, kita memberitahu orang lain identitas diri kita sendiri ya, yang sewajarnya aja ya. Jadi nggak perlu kayak terlalu sombong-sombong gitu. Misalnya saya udah pernah uang saya banyak di tabungan saya, rekening saya sekian. Nah itu jangan sampai yang kayak gitu ya, nggak penting juga sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, jangan menghabiskan waktu terlalu lama. Nah ini kalau memperkenalkan diri sendiri dalam forum resmi ya, waktu juga harus diperhatikan. Waktu juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti malah kelamaan gitu menceritakan diri sendiri ya, malah membuat penonton jadi bosan. Kalau forum non formal sih ya biasanya nggak ada moderator. Boleh kalau ada lebih bagus, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kalau ada lebih bagus, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi biasanya dalam forum resmi ya jelas itu sudah harus ada moderator ya, karena tugas moderator dalam forum resmi itu penting ya, yaitu 5 tadi ini yang sudah saya jelaskan. Nah kalau misalnya non formal, misalnya kayak cuman diskusi-diskusi biasa antara sesama temen gitu ya, diskusi atau belajar bareng sesama temen, kalau memang mau ada moderatornya sendiri ya silahkan, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Jadi hal yang perlu diperhatikan ya saat memperkenalkan diri, yang pertama jangan menyombongkan diri, yang kedua waktu ya, jadi perhatikan waktu, jangan sampai terlalu lama, jangan sampai malah curhat atau cerita galau-galau gitu ya di depan penonton. Kemudian selain memperkenalkan diri sendiri ya, si moderator pasti dia juga akan memperkenalkan orang lain ya, memperkenalkan orang lain. Nah ketika dia memperkenalkan orang lain ya, umumnya hal-hal yang disebutkan dalam memperkenalkan orang tersebut yaitu pertama ya, si moderator harus menyebutkan nama lengkap termasuk juga gelarnya. Jadi kita sebutkan nama lengkapnya, misalnya namanya siapa ya? Namanya Budi Suparman misalnya, kemudian gelarnya apa? SE atau MBA lah, atau MIS lah, atau apa, terserah deh, itu disebut semua gelarnya. Kemudian yang kedua, setelah kita menyebutkan nama beliau siapa termasuk dengan gelarnya, dilanjutkan dengan menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya di mana ya. Misalnya lahirnya di Bandung tanggal 3 Maret 1993 gitu misalnya. Terus kita sebutkan juga alamat asal dan juga alamat tempat tinggalnya sekarang. Misalnya dia asalnya dari Bandung gitu, kemudian
karena sekarang pindah kerja atau gimana, jadi dia tempat tinggalnya di Jakarta. Nah, jadi itu disebutkan alamat asal dan alamat tempat tinggalnya. Kemudian selain itu disebutkan juga pekerjaan dan jabatannya juga apa. Disebutkan pekerjaan dan jabatannya juga. Lalu pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Mungkin dulu pernah menjabat sebagai ketua bidang apa, ketua bidang administrasi mungkin, atau dulu pernah menjabat sebagai sekretaris dan lain-lain. Nah, itu disebutkan ya. Kemudian yang terakhir disebutkan juga informasi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Ya, jadi yang penting ini ada 5 aja dulu. Jadi ketika kita misalnya menjadi moderator ya, selain kita memperkenalkan diri sendiri, saat memperkenalkan orang lain, kita wajib untuk menyebutkan nama lengkapnya ya, termasuk gelar. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Kemudian alamatnya ya, alamat asal atau alamat tempat tinggal. Kemudian pekerjaannya apa, dan kalau orang tersebut menjabat di suatu perusahaan ya jabatannya apa. Kemudian yang terakhir yaitu pengalaman-pengalamannya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Nah, selain itu, ketika kita memperkenalkan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain, ada sikap-sikap yang harus kita perhatikan saat melakukan perkenalan ya. Yang pertama, kita harus melakukan perkenalannya dengan sungguh-sungguh ya. Dilakukan dengan penuh hikmat. Selain itu, kita harus menghindari suara atau nada-nada yang bernada sinis. Kemudian yang kedua, lakukan dengan wajar dan juga tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, bisa saat memperkenalkan diri maupun memperkenalkan orang lain, bisa kita selingi ya dengan humor ya, tetapi tetap dalam batas yang wajar. Kemudian masalah waktu juga, jangan menghabiskan waktu terlalu banyak ketika memperkenalkan diri sendiri maupun orang lain ya. Cukup kalau mau memperkenalkan diri sendiri maupun orang lain ya kurang lebih cukup 5-10 menit ya. Kemudian ketika kita memperkenalkan diri dan orang lain ya, kita upayakan volume suara kita jelas didengar. Kemudian kalau perlu kita berikan tekanan pada kata-kata yang kita inginkan. Misalnya saat kita menyebutkan topik pembicaraan. Nah, saat menyebutkan topik pembicaraan, kita melakukan penekanan pada kata-kata topik pembicaraan tersebut. Selain volume suara juga harus jelas terdengar, kita juga harus mampu untuk menempatkan jeda yang tepat ya saat mengungkapkan kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Jadi ada 6 sikap yang baik ya dalam melakukan perkenalan. Jadi yang pertama, dilakukan dengan sungguh-sungguh ya.
Kemudian yang kedua kita lakukan dengan wajar dan juga tidak berlebihan. Jeda di situ maksudnya ya kalau ada koma ya udah jeda sebentar, kalau ada titik ya jeda sebentar. Jadi contoh, ya benar sekali Mbak Sini. Jadi sama dengan tanda baca ya. Jadi ketika kita jadi moderator, misalnya mau membacakan tema atau membacakan hasil ringkasan pembicaraan, ya bicaranya ya jangan kayak robot gitu ya, terus gitu, nggak pakai titik, nggak pakai koma. Jadi harus ada jeda ya. Jadi jangan sampai kayak gini. Lakukan pengenalan dengan sungguh-sungguh, penuh hikmat dan hindari suaranya mendana sini. Lakukan dengan wajar dan tidak melibat. Nah itu tuh kayak robot, nggak ada titik, nggak ada koma, terus aja. Benar sekali kayak kereta api. Jadi harus ada jedanya ya. Kemudian bila perlu kalau ada yang kata penting-penting ditekankan. Nah gitu ya. Kita beri penekanan pada kata tersebut. Ya, itu mah beda lagi. Jeda itu jeda iklan, Mbak Fuada. Kalau yang di sini kan maksudnya jeda, jeda apa tanda titik sama tanda koma. Jadi yang tadi, yang pertama kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua, eh, lakukan dengan wajar. Yang ketiga, boleh diselingi dengan rasa humor. Kemudian yang keempat, kita harus perhatikan waktu. Kemudian yang kelima, kita upayakan uh, volume suara kita terdengar ya. Jangan terlalu keras gitu ya, ataupun terlalu kecil. Ditambah uh, ditambah boleh kita memberikan tekanan pada kata-kata yang perlu. Nada sinis, aduh gimana ya? Bingung juga kalau mau nyontohin nada sinis kayak gimana. Mungkin bisa dicari di YouTube mungkin. Soalnya saya biasanya kalau main sinetron nggak pernah yang sinis-sinis, Mbak. Biasanya saya yang protagonis. Bagian antagonis tuh ada artis-artis lain. Mm-mm. Bener itu, yang jutek gitu loh mukanya. Iya, iya, iya bisa diartikan sebagai nada menyinggung juga ya, nada sinis. Hmm. Nada sinis terus ditambah dengan muka jutek. Nah, itu tuh. Kan pasti orang juga eh, males juga ya ngelihatnya. Ini si moderator kenapa sih? Lagi PMS kali ya. Nah, itu kan ya gimana gitu. Mata menjelit ini ya juga saya bingung maksudnya mata menjelit kayak gimana. Sampai di mana tadi? Oh, udah. Ya, yang kelima upayakan volume suara juga harus terdengar ya. Kemudian kalau ada penekanan di kalimat-kalimat tertentu, ya ditekankan kalimat tersebut. Kemudian yang terakhir, kita tempatkan jeda yang tepat ya saat kita mengungkapkan kalimat. Oke. Nah, itu tadi uh, subbab tentang memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi ya. Jadi kita review lagi. Jadi dalam forum resmi pasti ada moderator. Tadi yang ada yang tanya kalau non resmi gimana? Non resmi ya boleh ada moderator, ya enggak juga ya enggak apa-apa. Tapi kalau forum resmi harus ada ya, ada moderator karena si moderator ini dia memimpin jalannya acara. Kemudian setelah memimpin jalan acara, nanti tugasnya si moderator dia memperkenalkan diri sendiri. Kemudian nanti memperkenalkan orang lain. Nah, memperkenalkan orang lain di sini yaitu memperkenalkan si narasumber atau pembicara. Iya nih, si tumben Mas Rian udah nggak ini lagi bikin humor lagi. Biasanya yang bikin rame kan Mas Rian ya. Ya jangan Mas Rian ditinggal tidur nih saya. Ntar saya potong loh nilainya Mas Rian.
Kemudian selain itu nanti tugasnya, oh lagi patah hati ya katanya. Oh alah, ditinggal siapa ya Mas Rian? Kemudian moderator juga tugasnya mengatur pembagian waktu. Dan yang terakhir yaitu meringkas hasil pembicaraan ya. Nah ini hal-hal yang perlu disebutkan saat sang moderator memperkenalkan orang lain, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pengalaman, dan lain-lain. Nah ini tadi ada 6 ya, sikap yang baik dalam perkenalan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau enggak kita lanjut ya ke subbab ketiga, yaitu tentang paragraf ya. Tentang menulis paragraf naratif. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang apa itu paragraf naratif, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan paragraf ya. Jadi paragraf ini bisa juga disebut dengan alinea ya. Ciri-cirinya biasanya tulisannya menjorok ke dalam ya di awal kalimat, atau menggunakan spasi ganda antara jarak paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Jadi contohnya, nah nanti itu kita belajar tentang paragraf dulu, paragraf naratif nanti saya jelaskan. Contoh bentar ya, teman-teman pasti sudah pernah lihat paragraf sih ya sebelumnya. Jadi contoh paragraf Jadi contoh paragraf kayak gini ya. Nah, ini misalnya ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Nah, ini juga disebut dengan paragraf, yang mana antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya ada kayak spasi ganda ya, atau ya ada kayak jarak sekian senti antara paragraf tersebut. Nah, bisa juga contoh paragraf tuh kayak gini nih. Jadi dia kalimat pertama, nah ini contohnya kayak ini. Jadi kalimat pertama dia menjorok menjorok ke dalam ketimbang kalimat-kalimat lainnya. Nah ini juga disebut dengan paragraf ya. Nah jadi kemudian contoh pertama, yaitu juga tetap namanya paragraf, cuman contoh pertama tadi yang mana ya, saya lupa. Yang ini ya. Nah yang ini ya juga namanya paragraf, cuman bedanya ya ini dia kalimat pertamanya nggak menjorok ke dalam, tapi dia ada kayak semacam spasi antara paragraf satu dengan paragraf lainnya, kayak ada jarak kan antara paragraf 1 sama paragraf 2 sama paragraf 3, paragraf 4. Nah itu dia ada jaraknya. Nah
Nah, ini contohnya ya. Nah, iya benar sekali Mbak Wiwi. Jadi ya paragraf itu ya alinea. Nah, ini uh, kalau yang kayak gini ya ini disebut paragraf juga ya. Jadi kalimat pertamanya ini kalau dibandingin sama kalimat-kalimat selanjutnya dia lebih menjorok ke dalam. Nah, ini juga disebut paragraf. Kemudian ada contoh lain lagi. Kayak ini misalnya. Nah, dia tidak menjorok ke dalam ya, kalimat pertama di setiap paragrafnya dia tidak menjorok ke dalam. Tetapi antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dengan paragraf 3 kayak ada jarak kan di sini ya. Jadi dia nggak nyambung. Jadi seperti ada jarak gitu. Sekian senti ya antara paragraf. Kelihatan nggak hilang apanya Mbak Fatmawati? Nah, ini jadi ada jaraknya. Kemudian yang tadi kan dia menjorok ke dalam. Nah, itu yang disebut dengan paragraf. Nah, ini kan tadi ciri-cirinya adalah dengan tulisan menjorok ke dalam di awal paragraf. Atau menggunakan spasi ganda antara jarak paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Paragraf yang menjorok ke dalam disebut paragraf apa, Bu? Ya paragraf gitu kan, mau dia menjorok ke dalam, mau dia tidak, ya itu disebut paragraf. Itu salah satu ciri paragraf, yaitu dia kalimat utamanya dia menjorok ke dalam. Itu yang disebut dengan paragraf ya. Nah, sebuah paragraf dia biasanya tersusun atas kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ya, benar sekali Mbak Sini. Jadi hanya perbedaan posisi ya, tapi dua-duanya ya tetap disebut dengan paragraf ya. Cuman bedanya cuma di penulisan kok. Satunya dia menjorok ke dalam, satunya dia nggak menjorok ke dalam, tapi ada spasi ganda di antara paragraf. Jadi sama-sama disebut paragraf. Nah, biasanya paragraf itu kan pasti ada kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas ya. Kalau misalnya tidak ada kalimat utama maupun kalimat penjelas, ya berarti belum bisa disebut sebagai paragraf. Ya walaupun tulisannya menjorok ke dalam, walaupun dia ada walaupun dia ada spasi di antara tulisan-tulisan, tapi kalau dia tidak punya kalimat utama dan tidak punya kalimat penjelas, nah itu belum bisa dikatakan sebagai paragraf. Nah, paragraf itu nanti ada bermacam-macam ya. Nah, paragraf itu adalah rangkaian kalimat yang memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Itu yang disebut dengan paragraf ya. Nah, kemudian paragraf itu ada bermacam-macam. Paragraf itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama yang kita pelajari hari ini ya, paragraf naratif ya. Kemudian yang kedua nanti ada paragraf argumentasi. Kemudian yang ketiga paragraf persuasi. Kemudian yang keempat
kecil ya. Jadi yang pertama jenis paragraf. Satu yang kita pelajari hari ini, paragraf yang pertama paragraf naratif ya. Kedua, argumentasi. Ketiga, paragraf persuasi. Keempat, nanti ada paragraf eksposisi. Kemudian nanti ini jenis-jenis paragraf. Ini ya jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya ya, berdasarkan isinya. Kemudian nanti juga ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, jadi kan tadi udah dikatakan bahwa paragraf itu terdiri dari atau terangkai dari kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Nah, di sini nanti ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Letak kalimat utama. Nah, ada dua ya kalau berdasarkan kalimat. Ada tiga. Jadi yang pertama ada ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ya, itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di depan, terletak di awal ya, terletak di awal paragraf. Ya, jadi ini ya, yang di atas ini ya, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Jadi ada naratif, argumentasi, kemudian ada paragraf persuasi. Nah, itu Mbak Fitriani udah tahu ya, ada induktif, paragraf induktif ya. Ada eksposisi. Nah, untuk di bab ini kita sebentar. Nggak ada daftar isi. Untuk di bab ini ya, yang kita pelajari adalah paragraf naratif dulu. Nah, ini nanti bisa kita lihat contoh-contoh paragraf naratif kayak apa. Nanti selanjutnya baru kita belajar ketiga paragraf yang lain ya di bab selanjutnya atau mungkin di semester berikutnya. Nah, kemudian ada juga nih jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, tadi yang pertama ya ada paragraf deduktif kan. Yang kedua yang seperti disebutkan oleh Mbak Fitriani, benar ya. Jadi ada paragraf induktif. Nah, kalau tadi deduktif kalimat utamanya di awal, berarti induktif kalimat utamanya di akhir ya. Di akhir paragraf. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ada paragraf campuran. Nah, ini berarti ya kalimat utamanya terletak di akhir dan juga di awal ya. Oke ya, sampai di sini dulu udah jelas ya. Jadi hari ini kita belajar paragraf naratif itu apa ya. Kemudian nanti untuk paragraf argumentasi, persuasi, eksposisi, terus paragraf deduktif, induktif, campuran. Nah, itu nanti di bab-bab berikutnya akan kita pelajari. Jadi ini saya kasih tahu ya garis besarnya dulu biar
teman-teman tahu aja jenis-jenis paragraf itu apa aja. Nanti detailnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa akan kita pelajari di bab selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai di lu. Kita lanjut. Nah, tadi kan sudah tahu ciri-ciri paragraf apa, kemudian apa yang dimaksud dengan paragraf, kemudian jenis-jenis paragraf apa saja. Nah, kita lanjutkan ke unsur-unsur paragraf. Nah, unsur-unsur paragraf di sini ada 4 ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah unsur kesatuan atau unsur apa ini maksudnya, belum sedikit lagi. Unsur kesatuan atau unsur kohesi. Jadi mbaknya lagi nulis yang tadi ya. Yang ini maksudnya. Oke, ini ya jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya ada 4 ya: naratif, argumentasi, persuasi, dan eksposisi. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah yang paragraf naratif dulu ya. Kemudian, sudah. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, jadi ada yang deduktif, induktif, sama campuran. Nah, lanjut ya ke unsur-unsur paragraf. Ada 4. Yang pertama unsur kesatuan atau kata lainnya kohesi. Nah, sebuah paragraf ya dianggap memenuhi kriteria kesatuan atau kriteria kohesi ya apabila kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut bersama-sama mendukung suatu hal atau tema tertentu. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat lainnya itu saling mendukung ya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yaitu unsur kepaduan atau koherensi ya. Nah, paragraf itu bisa disebut sebagai paragraf yang koheren ya apabila semua kalimat yang membangun paragraf ya saling terkait antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya ya. Jadi jangan sampai kalimat awalnya cerita tentang kenaikan BBM, kemudian selanjutnya tiba-tiba malah cerita tentang kenaikan gas LPG, kan ya nggak nyambung gitu kan. Pertama ngomong kenaikan BBM, kedua tiba-tiba ngomong kenaikan LPG, jadi tidak padu ya. Nah, itu tidak bisa disebut paragraf karena dia tidak mengandung unsur kepaduan. Kemudian yang ketiga ada unsur kelengkapan. Nah, kelengkapan di sini kelengkapan di sini ya maksudnya ada bentar ya. Oke, silahkan Mas Yudayana kalau mau ngopi ya ngopi dulu aja, nggak apa-apa, santai.
Yang ketiga, unsur kelengkapan. Nah, jadi kan sudah saya jelaskan tadi ya bahwa paragraf itu harus ada kalimat utama dan kalimat jelas. Nah, kalau dia sebuah paragraf itu dianggap dia memenuhi unsur kelengkapan jika dia ada kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Jadi kalau cuman ada kalimat utama doang ya tidak bisa disebut paragraf juga ya. Ya, ya benar Mas Yudayana, disemangati teman-temannya ya, jangan sampai ngantuk. Sebenarnya ya saya ngantuk juga. Nggak apa-apa ya, kita harus saling menyemangati. Jadi yang tadi kelengkapan berarti harus ada kalimat utama sama kalimat penjelas. Jangan sampai membuat paragraf isinya cuman kalimat utama gitu ya, atau kalimat penjelas doang gitu ya. Nah, kemudian unsur yang terakhir adalah unsur kevariasian. Nah, jadi sebuah paragraf itu dinyatakan memenuhi kriteria kevariasian itu apabila kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut itu bervariasi ya, baik dari struktur kalimatnya, atau bentuk katanya, atau pilihan katanya. Nah, itu jadi ketika kita membuat sebuah kalimat, jangan menggunakan kata-kata yang itu-itu aja gitu. Misalnya contoh, eh, misalnya paragraf tentang proses membuat kue gitu kan. Biasanya kalau proses membuat kue berarti kan pertama kita harus ngapain dulu ya? Beli bahan-bahan dulu. Oh, Mbak Aziza belum. Ya ini, Mbak, ada kesatuan, ada kepaduan. Sebenarnya kalau nggak ditulis juga nggak masalah. Karena bisa lihat di YouTube ya. Sebenarnya kalau di YouTube kan mungkin lebih enak ya. Bisa teman-teman pause, terus bisa dicatat, bisa diingat-ingat lagi. Nah, itu sebenarnya tujuan kita selalu posting ke YouTube adalah supaya teman-teman bisa mengulang kembali pelajaran atau teman-teman yang tidak masuk kelas bisa belajar dari situ. Oke, ya. Di-scan, di-scan aja pakai apa, Mas? Di-scan gimana caranya? Coba. Oke, next ya. Nah, next. Oh, oke. Nah, itu tadi sampai mana sih? Sampai ke variasian. Jadi, cara membuat kue misalnya. Nah, biasanya kalau kalimat yang bagus itu kan pertama harus begini-begini dulu, kemudian kedua harus begini-begini, ketiga. Nah, biasanya kan ada tuh kalau orang bikin langkah-langkah membuat kue, pertama membeli bahan, kemudian membeli ini, kemudian begini, kemudian campurkan ini, kemudian kata kemudian terus dipakai gitu ya sampai akhir paragraf. Nah, kayak gitu kan berarti paragrafnya tidak mengandung unsur kevariasian karena kata kemudian selalu diulang-ulang. Nah, jadi ketika membuat paragraf ya, kita juga harus berpikir gimana caranya supaya ada unsur kevariasian dengan cara memilih kata-katanya biar rada beda dikit gitu kan. Jadi kemudian mungkin kita bisa ganti dengan selanjutnya atau mungkin kita ganti dengan sinonim dari kemudian misalnya apa ya setelah itu atau apa ya. Pokoknya difikirkanlah ya kata-kata yang mendekati kata-kata kemudian. Oke, jadi itu ya unsur paragraf. Yang pertama ada kesatuan, kepaduan, yang kedua ada kepaduan, kemudian yang ketiga kelengkapan, yang keempat kevariasian. Tulisan dibagusin, rasanya itu bukan termasuk variasi ya Mbak Fuada. Itu kalau tulisan dibagusin berarti ya itu hanya dari segi keindahan ya. Kalau di sini kan unsur paragraf yang penting kan kesatuan, kepaduan, kelengkapan, kevariasian. Jadi nggak perlu ada unsur keindahan sih sebenarnya. Itu bonus aja sih. Kalau emang tulisannya bagus ya oke. Tapi kalau misalnya nggak bagus pun nggak masalah asalkan memenuhi empat ini ya. Yang utama adalah empat ini. Jadi nggak perlu ya tulis ini bagusin itu. Asalkan yang penting bisa dibaca aja.
biar bisa dibaca, diketik juga boleh. Nah, ini uh, tadi kan saya terangkan tuh paragraf. Paragraf itu adalah rangkaian kalimat yang memiliki memiliki kalimat utama dan juga kalimat penjelas ya. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama ini adalah kalimat yang berisikan ide pokok atau gagasan utama paragraf tersebut ya. Jadi ada paragraf nih. Nah, jadi ada paragraf nih, misalnya kayak gini. Nah, jadi dia ada kalimat utamanya, misalnya di awal. Nah, nanti dia di sini nanti yang akan menjadi ide pokok atau gagasan utama dari paragraf ini ya. Banyak yang jualan ya hari ini, ada yang kopi, ada yang wedang jahe, wedang ronde. Masih buka ya jam segini kopi, wedang jahe sama wedang rondenya. Kalau masih buka saya pesen satu dong, ada yang jualan mungkin. Nah, itu ya yang disebut dengan kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu dia ada merupakan ide pokok ya, atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, kalau ya ya dari tadi semuanya pada buka lapak ya. Nah, ini nih. Akhirnya Mas Rian muncul lagi setelah tadi sakit hati ya katanya Mas Rian. Diem terus ya dari tadi. Lapak pengusir ngantung. Jamu tolak melarat. Mungkin ada yang jual di antara teman-teman di sini jamu tolak melarat. Jadi kalimat penjelasnya, oh ada, oh itu Mas, Mas siapa namanya? Mas Rian itu Mbak Wiwi ada yang jual jamu tolak melarat katanya. Mungkin bisa langsung di ini aja ya, di SMS aja Mbak Wiwinya. Iya benar ya. Jadi jamu tolak melarat ya benar kata Mbak Aziza ya harus kerja ya. Saya juga mau kalau misalnya nggak kerja terus tiba-tiba punya banyak uang. Sayangnya nggak bisa ya, pasti harus kerja dulu baru bisa punya banyak uang. Nah, kalimat penjelas tadi kan udah kalimat utama, sedangkan kalimat penjelas ini adalah maksudnya kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf ini seharusnya dia memiliki kesatuan ya antara satu dengan yang lain. Jadi keseluruhan paragraf itu dia saling nyambung ya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kita langsung aja mungkin ke oh ya. Oh oke, tunggu dulu. Nah, ini tadi yang udah seperti saya jelaskan tadi ada jenis paragraf. Nah, ini kalau berdasarkan letak kalimat utamanya tadi ya, udah ada 3 ya, deduktif, induktif, terus sama campuran. Campuran di sini yaitu maksudnya deduktif-induktif. Di depan dan juga di awal kalimat utamanya. Kemudian selanjutnya, nah ini berdasarkan jenis paragraf, berdasarkan teknik pemaparannya ya atau berdasarkan isinya. Ternyata ada 5 teman-teman, saya lupa. Tadi yang kurang apa ya? Deskriptif ya kayaknya. Jadi yang pertama ada kalimat naratif, kalimat lagi. Ada paragraf naratif ya. Yang kedua ada paragraf deskriptif. Kemudian yang ketiga ekspositif dan yang keempat argumentatif. Yang kelima persuasif ya. Jadi yang pertama kita pelajari hari ini adalah paragraf naratif ya. Yang lain kita akan pelajari nanti ya. Ini ya jenis paragraf berdasarkan isinya.
Nah, ini, oh oke, ternyata ada penjelasannya di sini. Paragraf deduktif, induktif, sama paragraf campuran. Nah, paragraf deduktif di sini berarti maksudnya adalah kalimat utamanya di awal paragraf ya. Jadi dihafalin aja. Deduktif berarti depan gitu ya. Berarti dia di depan. Nanti sisanya yang induktif ya berarti kebalikannya depan ya di belakang. Jadi ciri-ciri paragraf deduktif yang pertama dia, nah ini letak kalimat utamanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua nanti diawali dengan pernyataan umum terlebih dahulu. Baru kemudian disusul dengan uraian atau penjelasan-penjelasan khusus. Ya, jadi itu ciri-ciri dari paragraf deduktif. Nah, contohnya seperti apa? Nah, nih, coba ya kita baca sama-sama. Jadi ini memang cuma satu paragraf doang sih ya, tapi ini salah satu contoh paragraf deduktif ya. Jadi kalimat pertamanya dia mengatakan bahwa soto racikan Bu Inah sangat lezat dan nikmat. Nah, ini tuh maksudnya adalah ide pokok ya, atau ide pokok itu apa ya? Maksudnya gambaran ceritanya atau gagasan pokoknya ya. Gambaran cerita atau gagasan pokok. Jadi di awal si penulis mengatakan bahwa soto racikan Bu Inahnya ini sangat lezat. Nah, seperti apa lezatnya? Nah, ini dia terangkan lagi dengan menggunakan kalimat penjelas. Nah, jadi soto racikan Bu Inah sangat lezat ini dia kalimat umumnya ya. Ini adalah kalimat umumnya. Kemudian kalimat khususnya itu ini. Ini sampai sini ya. Mulai dari kuahnya sampai ini ya, soto racikannya itu kalimat penjelas. Di sini masuk kalimat penjelas di sini ya, dia maksudnya memberikan rincian secara spesifik lezatnya itu tuh kayak apa sih, atau nikmatnya sotonya Bu Inah ini kayak apa sih. Nah, di sini dia jelasin selanjutnya. Kuahnya itu terasa sangat istimewa ya karena memakai kaldu ayam. Kemudian tidak seperti soto lainnya yang biasa menggunakan tulang ayam. Soto Bu Inah menggunakan daging ayam yang sangat banyak. Kemudian soto Bu Inah juga menggunakan mie bihun buatan sendiri yang sangat enak. Dia juga selalu menambahkan sayuran di dalam soto racikannya. Nah, jadi ini yang pertama dia kasih tahu, oh sotonya Bu Inah enak. Kemudian dia jelaskan kuahnya kayak apa, dagingnya kayak gimana, mie bihun yang dipakai kayak gimana. Nah, itu tuh kayak rincian-rincian ya atau kalimat-kalimat penjelasannya. Jadi dia lebih kalimat penjelas dia kayak lebih spesifik gitu ya. Sedangkan kalimat utama dia lebih ke kalimat umum ya. Itu disebut dengan paragraf deduktif. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini paragraf deduktif ya. Beda kalau paragraf sama Mbak Fatmawati. Saya juga lapar, belum makan ini sebenarnya. Belum makan, tadi dari luar langsung ngajar ya. Tadi dari luar beli kue karena hari ini teman saya ulang tahun kan. Jadi beli kue dulu terus langsung ajar, belum makan. Jadi pengen habis gini mau beli mungkin masak Indomie ya. Enak nih kayaknya dingin-dingin makan Indomie. Nah, kalau paragraf induktif ya kebalikannya. Kebalikannya maksudnya adalah ya udah nanti kita menjelaskan dulu. Kita mana nih? Warna hitam. Jadi kalau loh, kok merah? Loh, Mbak Ajizah juga ulang tahun ya hari ini. Ya udah nanti kuenya saya kirim lewat Facebook aja ya, Mbak Ajizah. Saya kue yang ada di stiker-stiker itu nanti saya kirimin ya, Mbak Aziza. Ini beneran Mbak Aziza ulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun ya buat Mbak Aziza. Semoga panjang umur ya. Jangan lupa traktirannya untuk semua angkatan 6 ya, nanti pas di KEDI bulan depan.
Saya tunggu loh, bulan depan kan kita ada TTM ya. Mungkin Mbak Aziza boleh gitu adakan tumpengan ya, atau mungkin mau bawa kue ulang tahun gitu. Boleh, boleh. 12, iya ya, jadi kita TTM biasanya minggu ke, kalau nggak minggu pertama, minggu kedua ya, setiap bulannya. Gak jadi, malah nggak jadi hadir. Malah nggak jadi hadir Mbak Ziza. Enggak Mbak, bercanda, bercanda. Nggak bakal dipalak kok. Selamat ya Mbak Aziza sekali lagi. Semoga sukses terus ya, bisa membahagikan ortu, sehat selalu. Tanggal apanya nih? Tanggal TTM ya? Tanggal TTM-nya tanggal 12 Februari ya. Nanti kalau jadwalnya mungkin jadwal pelajarannya waktu TTM masih belum tahu ya. Nanti biasanya mendekati TTM baru diposting di grup. Nggak makan-makan nggak didoain. Mas Rian jahat banget. Kalau UTS, UTS-nya, nah sudah semangat sekali ya Mbak Marini sepertinya. Sudah mau UTS aja, Widih. Kalau UTS kita online ya nanti, jadi nggak mungkin juga semuanya bisa bakal datang ke KDI menurut saya. Jadi mendingan kita online. Kapan ya UTS? Aduh, saya juga lupa. Sekarang bulan Januari. Kemarin kelas kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 tambah 8, 16. Tanggal 1 Maret. Belajarnya baru seminggu udah semangat UTS. Nggak apa-apa ya, patut dicontoh semangatnya. Jadi UTS-nya bulan 1 ya. Salah. Bulan 3 Maret, tanggal 1 Maret. Oh, pas Mbak Fatma ultah. Nah, boleh tuh nanti pas UTS apa kirim-kirim kue gitu ya. Kirim-kirim kue ke alamat rumah masing-masing gitu misalnya, biar lebih semangat nanti ngerjakan UTS-nya. Oh iya, amin ya. Semoga cepat lulus juga ya, Mbak Aziza. Bisa semuanya juga sih, untuk semuanya juga. Nanti kalau misalnya ada placement test, semuanya bisa ikut, semuanya bisa lulus. Lulusnya bisa cepet ya, bisa setahun ya. Jadi semangat ya teman-teman semuanya. Nah, oke, kayaknya sampai di sini dulu ya. Sudah 1,5 jam. Paragraf ini tadi oke, sampai paragraf deduktif dulu ya. Kalau paragraf induktifnya mungkin nanti minggu depan ya. Minggu depan tetap kelasnya tetap hari Rabu. Hari ini aja yang hari Selasa ya. Sampai sekarang ada yang ditanyakan dulu nggak? Mulai tadi yang subbab yang B, subbab yang B tadi tentang memperkenalkan diri dan orang lain ya. Udah jelas kan semuanya ya? Ada jenis-jenis. Nah, itu kata Mbak Maimunah, jangan live dulu, absen dulu. Nggak, belum ada PR kok. Belum ada PR. Tapi kemarin geografi udah saya kasih PR ya. Maksud saya tuh biar di awal aja dulu PR-nya, nanti di belakang-belakang ketika teman-teman dapat PR dari mata pelajaran lain ya. Jadi ya udah, berarti geografi ya aman, nggak udah ada tugas lagi gitu. Maksud saya sebenarnya sih. Ya, jadi maaf. Kayaknya kemarin kayaknya ada yang protes ya. Tutor-tutor pada banyak ngasih itu ya, ngasih tugas ya katanya. Oke, sorry ya, maaf ya semua teman-teman. Maksud saya itu sebenarnya baik sih. Maksudnya tugas di awal, jadi nanti kan di akhir-akhir biasanya banyak tugas dari mata kuliah lain ya. Kok mata kuliah sih, mata pelajaran lain. Jadi ya teman-teman biar geografi itu udah aman gitu, udah biar udah nggak ada tugas lagi. Maksud saya sih gitu.
Oh, Mas Rian belum ngumpulin ya? Saya belum cek satu-satu sih sebenarnya, tapi rata-rata saya lihat sekilas jawabannya udah benar semua. Udah. Lagi pula itu juga ada di ini kan ya, ada di presentasi saya. Jadi rata-rata pasti 100 semua kok tugas. Jadi aman aja. Yang penting pokoknya ya ngerjain aja deh, ngerjain tugas. Jadi teman-teman ya udah beres kan ya tugas geografi, memang cuma saya kasih satu tugas dan satu evaluasi nanti di akhir. Jadi teman-teman lebih tenang dan nanti di akhir atau di tengah-tengah pelajar bisa konsen mungkin ke yang lebih sulit ya, kayak kimia atau matematika atau bahasa Inggris mungkin gitu maksud saya sebenarnya. Nah, bahasa Indonesia nih mungkin tugasnya kalau nggak dua, ada tiga ya. Cuman memang evaluasinya ada dua, ada UTS sama UAS. Nah, jadi memang agak banyak sih ya. Karena emang materinya banyak. Jadi tapi nggak apa-apa. Teman-teman tetap harus semangat belajar ya. Oh, maksudnya saya belum masih ada waktu. eh Maksudnya gimana? Bisa dikerjakan kok. Saya masih tunggu ya. Jadi karena sebenarnya sih deadline-nya hari Minggu kemarin ya, jam 12 kan ya, kata Mbak Ketua kelas Mbak Katarina ya kalau nggak salah. Jam 12 gitu kan. Cuman sepertinya belum semua ngumpulin. Jadi tetap saya tunggu. Tapi ya sebaiknya sih kalau memang deadline-nya jam 12 ya semuanya harusnya sama-sama setuju kalau deadline-nya jam 12 biar nggak ada rasa apa ya, nggak ada rasa iri atau rasa cemburu apa gimana gitu kan, kok saya ngumpulinnya apa namanya, ngumpulinnya tepat waktu tapi dia kok boleh sih ngumpulinnya telat bu. Nah biasanya itu kan ada yang suka protes tuh kayak gitu. Nah itu sebaiknya sih kalau memang teman-teman sudah sepakati tanggal sekian, jam sekian, hari sekian ya saya sih minta tolong ditepati gitu ya. Kalau misalnya telat ya gimana ya, kasihan juga teman-teman yang lain gitu. Udah pada rajin semangat ngerjakan. Mm-mm. Oh jadi Mas Rian ini ya pacaran ternyata, makanya nggak ngerjain tugas ya. Boleh Mas Rian, boleh nggak apa-apa. Pokoknya kalaupun telat saya masih terima kok, ya. Tapi kalau memang bisa lebih cepat lebih bagus. Nanti saya kasih nilai plus. Kalau misalnya telat ya nilainya normal aja. Kalau dia kumpulinya tepat waktu, saya kasih nilai tambahan ya. Bisa tambahan dari segi keaktifan atau misalnya UTS-nya jelek bisa saya kasih tambahan gitu. Oke? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja. Iya, ada acara makan-makan pabrik. Mbak Siti baru ngumpulin tadi pagi. Ya, sudah saya terima, nggak apa-apa. PR geografi, maaf ya, kok malah melenceng ini kita belajar bahasa Indonesia malah ngomongin geografi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi untuk bahasa Indonesia hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai di paragraf deduktif. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Paragraf lagi. Kalau yang geografi PR-nya kalau yang belum dikumpulin, yang belum dikerjakan, monggo dikerjakan dulu, terus dikumpulkan ya ke saya. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Bahasa Indonesia nggak ada PR kok, tapi geografi kemarin sudah saya kasih tugas ya. Oh, Mbak Fuada sempat keluar mengundurkan diri kok bisa? Oke, Mbak Sunarsi. Nanti saya cek di email ya tugas geografinya, Mbak. Gak apa-apa, pokoknya nanti kalau setiap ada tugas, eh telat nggak masalah. Pokoknya ngumpulin dulu. Cuman kalau mereka yang tepat waktu, saya kasih nilai plus ya, itu aja. Kalau misalnya telat ya, ya udah ya, berarti nilainya ya udah gitu aja, normal gitu. Kalau yang tepat waktu nanti misalnya misalnya ya saya sih nggak mengharapkan teman-teman UTS atau UAS-nya jelek ya.
Saya sih mengharapkan yang bagus-bagus. Misalnya aja gitu, kalau nilai UTS atau AS-nya jelek. Nah, nanti saya bisa kasih nilai plus di situ gitu. Karena, oh ini kemarin mbaknya ini dia tepat waktu nih ngerjakan PR. Nah, gitu. Jadi bisa membantu nilai UTS UAS gitu. Oh mbaknya, Mbak Sundiah ini baru masuk kelas 2 hari. Kemarin udah daftar belum ya di websitenya PKBM itu? Sudah ya harusnya. Masuk masuk kelas baru 2 hari, berarti belum tahu ini ya, belum tahu tugas geografinya apa ya. Gini aja, buat anak-anak baru kan teman-teman ada itu kan apa namanya, grup chat tersendiri ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain, entah itu sekretaris atau ketua kelas, boleh dibantu teman-teman yang baru diberitahu kira-kira mata pelajaran yang sudah ada tugas yang mana gitu. Nanti bisa dikasih tahu bahwa yang ada tugas tuh yang ini sama yang ini. Nah, itu nanti boleh dikerjakan ya. Nanti saya tunggu. Atau mungkin yang baru, Mbak yang baru ini bisa langsung chat saya di FB gitu. Misalnya langsung aja tanya, Ibu, PR geografinya yang mana. Tapi kalau tanya teman-teman, harusnya teman-teman udah tahu sih. PR-nya, PR geografi yang mana. Gak apa-apa, nanti chat aja saya, nanti saya kasih tahu eh apa namanya tugas PR-nya geografi yang mana. Nanti saya kasih file PPT-nya juga sekalian ya. Oh, sudah ada info di grup chat. Ya udah bagus kalau gitu. Berarti Mbak Sundiah tinggal rajin-rajin baca grup chat aja ya, biar lebih update sama info kelas. Oke ya teman-teman, sampai di sini. Benar Mbak Sini harus rajin-rajin cek ya grup FB sama grup chat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Saya juga ada perlu ya. Selamat malam ya, selamat istirahat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti chat FB message saya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat.